Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Coba tanya deh. Saya agak heran juga. Kok FA ini suka melaporkan orang. Terakhir ini banyak banget yang dilaporin sama dia, tapi dia juga dilaporin. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Konflik panas antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang terjadi belakangan ini telah menarik perhatian publik. Membicarakan Farhad Abbas, pengacara Rasman Arif Nasution hanya geleng-geleng kepala. Menurutnya, Farhad orang yang tidak tahu balas budi. Pada akhir tahun 2015, Rasman pernah menjadi kuasa hukum Farhad Abbas. Kala itu, Farhad sedang berseteru dengan musisi Ahmad Dhani. Bahkan, Farhad saat itu ditetapkan menjadi terdakwa. Mengingat perjuangannya membela Farhad Abbas habis-habisan, Rasman hanya mengelus dada. Selain tidak dibayar, ia juga melihat tindakan Farhad saat ini yang melaporkan dirinya ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Lantas, apa tanggapan Rasman melihat konflik Farhad Abbas dengan Denny Sumargo? Ternyata bro, pernah ya bantu Farhad Abbas? Pernah. Terus saudara saya Krisnamurti ngomong, langsung dia telepon katanya Farhad Abbas. Bro, itu ternyata Rasman pernah bantu bro. Iya. Wah, segitunya ya. Bayangin ya, itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan itu. Dan kita nggak pernah dibayar 1 rupiah pun. Jadi yang berjasa itu terhadap Farhad itu saya. Dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Jasa apa Farhad sama saya? Sidangnya waktu itu dia terdakwa. Laporan dari Ahmad Dhani. Saya agak heran juga. Kok FA ini suka melaporkan orang. Terakhir ini banyak banget yang dilaporin sama dia, tapi dia juga dilaporin. Saya sudah hitung, Farhad Abbas ini kalau nggak salah sudah hampir 7 laporan polisi terhadap dia. Termasuk laporan saya. Laporan saya ada loh terhadap dia. Dia mengatakan saya mantan pengacara. Ya, terus rekan dia sesama lawyer dan rekan saya juga itu sudah membangun komunikasi dengan saya. Yang mencoba untuk membangunkan komunikasi antara Farhad dengan saya. Tapi itu kita proses. Tapi yang namanya proses hukum pasti akan jalan. Kemudian kasus yang terkait dengan Agus dan Novi, sebenarnya dari awal begitu dipegang oleh si pengacara FA, saya melihat, wah ini pasti akan melebar kemana-mana. Benar. Kenapa melebar? Karena ini anak Agus menerima dana donasi yang dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan mau datang ke oknum yang bersangkutan. Nah, kalau saya nggak pernah begitu, orang yang datang ke saya. Tapi itu hak dia. Mungkin dia ingin peduli, ya kan? Datang. Terus jadi klien dia. Lalu dibuat laporan. Lah ini orang yang dalam keadaan tidak bisa melihat, lagi keadaan baru disiram air keras. Jadi urusan hukum gitu loh. Kita aja yang tidak ada sakit, yang tidak ada dalam keadaan mata terganggu, penglihatan, jalan dan lain-lain, kita merasa risih dengan persoalan hukum. Nah ini dibawa ke persoalan hukum. Tiba-tiba terjadi saling lapor. Ya mau tidak mau sekarang Agus itu terbelenggu oleh situasi. Bukan malah selesai masalah. Tiba ujung-ujungnya berantem Agus dengan Novi. Habis itu berantem Farhad dengan Novi. Kemudian berantem Farhad dengan Denny Sumargo. Udah lebar kemana-mana kan? Saling lapor. Kalau sekarang Farhad lakukan menurut saya ya, ini kan kasus Agus ingin diobati, dananya kurang.
Kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Nah, saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhad adalah obati Agus. Kalau you punya duit, bawa berobat. Nah, jangan justru menggandeng orang lain. Saya tahu ada yang menggandeng, yang digandeng yang orangnya baik juga. Nah, salah satu contoh misalnya Krisnamurti teman saya. Nah, dia bantu, ya sudah kalau gitu Farhad dengan Krisnamurti udah obati. Kan katanya mau diobati, saya percaya dia bisa diobati. Nah, baru kemudian urusan Novi dikelirkan satu persatu. Novi juga harus jelaskan bahwa ini persoalan dana ini terang benderang sampaikan. Karena kemarin dia saya lihat menyampaikan itu masih sepotong-sepotong. Farhad Abbas sepertinya tidak cukup sekali melaporkan Denny Sumargo. Kemarin saat ditemui awak media, dengan gamblang Farhad menyebut akan melaporkan Denny Sumargo lagi dengan pasal baru. Adu saling lapor mewarnai perseteruan Farhad dengan Denny Sumargo alias Densu. Meski sebelum konflik keduanya pecah, Denny Sumargo dan Farhad Abbas sempat berdamai. Namun umur perdamaian keduanya begitu pendek usai Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Saya kan tidak pernah menyerang Denny. Di awal kan melaporkan Ya, Abang. melaporkan kan setelah saya tahu dia menyatakan menurut saya. Dan ketika bikin laporan polisi, ya polisi terima laporannya. Sudahlah, intinya saya tidak mau menabur permusuhan. Tapi kalau ditantang, ya kita datang. Ada si Rita. Cuman kalau misalnya mau selesai baik-baik, ayo kita selesai baik-baik. Artinya kan saya dilaporkan, ya saya harus ada api. Di sisi lain, Denny Sumargo tidak mau kalah. Mantan pebasket nasional itu balik melaporkan Denny Sumargo dengan sejumlah pasal yang dituduhkan. Pasalnya, laporan Densu terhadap Farhad telah diproses lebih dulu ketimbang laporan Rasman. Bahkan laporan Densu terhadap Farhad telah diproses lebih dulu ketimbang laporan Farhad. Lantas, kapan tepatnya Denny Sumargo melaporkan Farhad? Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan? Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, pasti lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahulah tadi. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia laporkan, kita lapor. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara FA. Tapi saya memaklumi Denny harus melaporkan saya. Saya sangat memaklumi gitu. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut. Udah sih, ya silakan aja dipanggil, nggak ada masalah. Nanti kita jelasin bahwa Densu yang menyerang saya, Densu yang ngajak saya baku tikam. Dia ngaku-ngaku aja, kemarin dia ngaku nggak takut, ternyata dia takut. Selama ini dia bilang dia nggak takut kan, dia berani kan, ternyata lapor Polda kan.
Saling melaporkan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang terjadi belum lama ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, terutama para praktisi hukum yang sedari awal memandang konflik Farhad dan Denny tidak lain merupakan buntut dari konflik Novi dan Agus terkait uang donasi senilai 1,3 miliar. Lantas, apa kata mereka melihat laporan Farhad dan Denny dari kacamata hukum? Sebenarnya dua-dua laporan Farhad dengan laporan Denny lemah. Dua-dua itu, ya. Laporan Farhad terhadap Denny Sumargo itu menurut yang saya pahami lemah. Laporan Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas juga lemah. Nah, jadi menurut saya ini hanya tidak puas saja. Lu gua laporin gara-gara lu datang ke rumah gua. Gua ini punya harga diri, lu berani-berani. Pikirlah malam-malam. Dugaan saya ini udah gua laporin. Nah, Denny juga merasa ini gini-gini. Oh, ini gua digini, dilaporin. Oh, ini buat lawang balik, laporin lagi. Dua-duanya lemah. Dua-duanya ya perspektif hukum saya. Laporan Farhad terhadap Denny lemah, laporan Denny terhadap Farhad lemah. Kalau begitu apa? Duduklah kalian satu meja. Saya tidak bisa berprediksi laporannya seperti apa yang dilaporkan Dinsu terhadap Farhad Abbas, dugaannya seperti apa. Tapi setiap orang ketika ada dugaan tindak pidana, dia dilaporkan ya sah-sah saja menurut saya. Tinggal kita nanti menjalani bagaimana prosesnya Farhad Abbas ketika dilakukan diminta keterangan oleh polisi sehubungan dengan laporannya Dinsu dengan membawa bukti-bukti terkait. Ya kita lihat di dalam proses penyelidikannya seperti apa. Sejauh ini laporan FA juga sudah di tahap apa? Saya kalau melihat ya bahwa pasal pengancaman yang dilaporkan oleh Densu kalau ini benar, seperti apa yang diancam oleh Farhad Abbas kepada Densu? Misalkan apa sih kalimat hajar gitu ya, misalkan ada kalimat hajar seperti kemarin. Kan sebelumnya ada tulisan yang tai itu, kemudian Farhad tidak suka, Farhad bilang kalau lu kasar, lu bagaimana dengan gua hajar lu. Nah, lalu setahu saya juga kalau orang terancam, dia diintimidasi dengan ancamannya itu, dia merasa ketakutan, lalu berbahaya untuk kehidupannya dia, berbahaya untuk dirinya dia, sehingga dia meminta perlindungan hukum kepada polisi, sehingga dia melaporkan bahwa itu pengancaman. Tapi kan kita tahu kalau orang yang diancamnya dia lebih aktif mendatangi daripada yang diancam, seperti teman-teman netizen lihat, siapa yang mendatangi? Nah, lalu keluar setelah didatangi, dia bilang bahwa sudah clear ya, sudah oke ya, semua ya. Nah, kan proses pengancamannya di mana? Gitu loh. Proses pengancamannya itu di mana? Kalau dikatakan sudah clear, sudah oke, dia sudah mendatangi. Nah, yang aktif itu siapa? Yang diancam atau yang mengancam? Ya kita lihatlah apa-apa, sah-sah saja namanya proses laporan, penyelidikan, kita akan ikuti bagaimana prosesnya, ya kan? Lalu kemudian laporan Farhad Abbas di Polres Jakarta Selatan yang saya juga ikut mendampingi dalam laporan itu kan telah dilaporkan adanya ujaran kebencian terkait menyangkut masalah ras dan sebagainya ya, yang ada kalimat apa sih, kecabut pedangmu, kan kau punya burung, kau cabut pedangmu, apalah ya, kan kalimat seperti itu sedang berproses di Polres Jakarta Selatan. Kami pun juga sedang menunggu tahapan selanjutnya untuk dimintai keterangan sebagai pelapor. Ya biarkan itu nanti berproses berjalan. Sampai sejauh ini semua masih on the track berjalan dalam proses laporannya di Jakarta Selatan. Ya memang saya mendukung ya. Artinya gini, ya ketika dia dilaporkan, ya idealnya memang dia harus pula melakukan tindakan hukum perlawanan. Ya, sekarang terbukti bahwa Bang Denny Sumargo ternyata sudah melakukan tindakan hukum perlawanan kan, akhirnya laporan polisi. Kalau nggak salah ucapan Farhad itu kan hajar ya. Kata hajar itu kan justru membuat Denny Sumargo mungkin ya merasa terancam. Ini kan dekat orangnya kan. Kalau dia merasa terancam, hajar sama apa itu kalau nggak salah saya? Pukul. Pukul. Hajar sama pukul. Ya hajar sama pukul itu kan kalau kita ya melihat kamus bahasa Indonesia tuh. Nah, di kamus bahasa Indonesia itu hajar pukul itu jelas. Kalau hajar artinya apa, pukul artinya apa, itu sudah jelas. Nah justru kalau seandainya 3 huruf yang disebutkan Denny Sumargo, kalau dibawa
ke bahasa hukum ya, kamus bahasa Indonesia, ini tidak ada artinya. Nah, tapi kalau seandainya ternyata ahli bahasa akan mengatakan bahwa hajar dan pukul itu justru tindakan kekerasan, nah bisa jadi memenuhi unsur. Artinya cukup mengkhawatirkan juga nih laporan Denny Sumargo ini terhadap Farhad Abbas. Nah, sekarang kan tinggal tergantung ahli bahasa. Kalaulah ahli bahasa itu mengatakan bahwa hajar dan pukul adalah tindakan seseorang akan menyakiti atau menyebabkan orang menderita, bisa jadi dia kena unsur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.